Hai Smart Class, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Apa kabar Smart Class semua? Pasti dalam keadaan sehat dong. Hari ini kita akan belajar tentang organ dan sistem peredaran darah manusia. Materi tersebut ada pada muatan IPA, tema 4, subtema 1, kelas 5. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya anak smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana Smart Class? Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Smart Class, sistem peredaran darah itu apa ya? Manusia membutuhkan nutrisi dan oksigen untuk hidup. Nutrisi diperoleh dari proses pencernaan dan oksigen diperoleh dari proses pernapasan. Nutrisi dan oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah manusia ada 3. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga yaitu darah. Nah, Smart Class, organ peredaran darah yang pertama yang akan kita bahas adalah jantung. Jantung manusia terletak di sebelah kiri rongga dada, di antara paru-paru kanan dan kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, jantung menguncup sehingga menimbulkan tekanan tinggi disebut sistol. Dan pada saat relaksasi, jantung mengembang sehingga terjadi pengisian darah kembali disebut diastol. Jantung memiliki 4 ruang. Ruang yang pertama adalah serambi kanan. Serambi kanan mengalirkan darah mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Ruang yang kedua adalah serambi kiri. Serambi kiri mengalirkan darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Ruang yang ketiga adalah bilik kanan. Bilik kanan memompa darah mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Dan ruang yang terakhir adalah bilik kiri. Bilik kiri memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Antara serambi dan bilik terdapat semacam pintu disebut katup jantung. Katup merapat dapat menyebabkan darah dari serambi dan bilik tidak bercampur. Organ yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat darah dari jantung mengalir ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler atau pembuluh rambut. Baik Smart Class, sekarang kita akan membahas satu persatu macam-macam dari pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Pembuluh nadi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aorta. Aorta merupakan pembuluh nadi berukuran besar yang meninggalkan jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, arteri. Arteri merupakan percabangan dari aorta. Dan yang terakhir adalah arteriola. Arteriola merupakan pembuluh nadi yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Pembuluh balik atau vena dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama vena cava, merupakan pembuluh balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung melalui serambi kanan. Yang kedua, venula. Venula merupakan pembuluh vena yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Dan yang terakhir, vena pulmonari.
Vena pulmonari merupakan satu-satunya pembuluh balik yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri yang mengandung banyak oksigen. Pembuluh darah yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler atau disebut juga pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Pembuluh darah ini menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ peredaran darah yang terakhir adalah darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berfungsi mengangkut senyawa lain. Darah akan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh manusia. Dari jantung, darah mengangkut sari-sari makanan, oksigen, enzim, dan hormon yang dibutuhkan oleh jaringan sel tubuh. Setelah beredar, darah akan kembali ke jantung dengan mengangkut sisa-sisa zat metabolisme tubuh seperti karbon dioksida dan uap air. Darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berupa cairan. Plasma darah tersusun atas 99% air. Plasma darah yang membawa sari-sari makanan, vitamin, mineral, hormon, dan enzim ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Plasma darah juga membawa zat-zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Komponen yang kedua adalah sel darah. Sel darah merupakan seluruh sel dalam bentuk yang secara normal ditemukan dalam darah. Sel darah manusia terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit berfungsi mengangkut gas-gas pernapasan seperti oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang mampu mengikat gas-gas tersebut. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan sistem pertahanan tubuh yang penting untuk menangkal bakteri, virus, kuman, dan kotoran lain yang memicu penyakit yang melemahkan tubuh. Dan sel darah yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan kepingan dari pembentukan sel. Keping darah berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, Smart Class, setelah kita mengetahui organ peredaran darah manusia, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir ke seluruh tubuh hanya melalui pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda atau rangkap karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali setiap kali beredar. Peredaran darah ganda meliputi peredaran darah kecil dan peredaran darah rendah. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran dari jantung melalui bilik kanan menuju paru-paru dan masuk ke jantung lagi melalui serambi kiri. Darah yang menuju paru-paru mengandung banyak karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung dan keluar dari jantung, darah mengandung banyak oksigen. Nah, Smart Class, kalau kita gambarkan dalam bagan seperti ini ya. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran dari jantung melalui bilik kiri menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung lagi melalui serambi kanan. Darah yang keluar dari jantung mengandung banyak oksigen, kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah mengandung banyak karbon dioksida. Nah, Smart Class, ini dia ya kalau digambar dalam bentuk bagan.
Nah, Smart Class, bagaimana penjelasannya? Sudah mengerti kan? Sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Kerjakan LKPD berikut, lalu setelah selesai, kirimkan ke Classroom ya. Semangat mengerjakan! Terima kasih untuk Smart Class yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tunggu video selanjutnya ya Smart Class. Dah Smart Class.